Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai Cemara, melihat nelayan berkacamata. Usia muda jangan banyak berleha-leha, entar hidup kurang bermakna. Ke pasar pagi membeli koran, dari malam berlari-lari. Bacalah Quran setiap hari untuk mencari ridho ilahi. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD ITA Syamil? Ustadz senantiasa berdoa kepada kalian semua agar senantiasa dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan ayah bunda senantiasa mendampingi kalian dalam kondisi yang baik pula. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan kita semua, anak-anakku sekalian, kesehatan, keberkahan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada saat ini kita dapat menghirup udara dengan bebas, dengan nyaman, tanpa terkendala apapun. Bisa kita bayangkan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD ITA Syamil, kita tentu sering melihat bagaimana ketika berada di rumah sakit, ketika orang yang bernapas harus dibantu dengan pernafasan, tabung oksigen, dan semua itu tidak ada yang gratis. Sementara saat ini kita dapat bernafas dengan leluasa. Tentu semua itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini wajib dan harus kita syukurin, sebagaimana firman Allah yang sebelumnya sudah Ustadz jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri akan nikmatku, niscaya akan aku tambah. Tetapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, azab yang pedih baginya. Tak lupa pula salawat dan salam, marilah senantiasa kita kirimkan, kita haturkan kehadiran junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Anak-anakku, siswa-siswi SD ITA Syamil yang Ustadz banggakan, dan ayah bunda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi. Pertanyaan Ustadz kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD ITA Syamil, bagaimana dengan tilawahnya? Sampai juz keberapakah hingga saat ini? Kalau kita hitung-hitungan, dalam satu bulan kira-kira ada berapa hari anak-anakku sekalian? Tentu semuanya sudah paham, ada yang 29 hari dan ada yang 30 hari. Kalau demikian, dalam Al-Quran ada berapa juz? Ada berapa juz sayang? Ada 30 juz. Jadi enak kita mengkalkulasikannya, menghitungnya. Kalau demikian adanya, berarti satu hari, berarti kita harus menyelesaikan satu juz. Ustadz, satu juz itu banyak, sampai 12 lembar, sampai 13 lembar. Betul anakku, tapi harus kita cicil. Dalam sehari semalam kita sholat 5 waktu. Sisihkan waktu untuk setiap selesai sholat kita membaca Al-Quran. Dan harus ada target. Harus ada target, diusahakan dalam selama bulan suci Ramadan ini minimal kalian sekali khatam. Ustadz, bagaimana? Anak masih cilik loh, gimana cara menghatamkannya? Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Baca saja jilidnya nak, cepat dibaca, diulang-ulang agar senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dan lama kelamaan akan
sampai juga bacaan kalian di Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak-anakku sekalian, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan atau satu pahala. Wal hasanatu, dan setiap satu pahala, satu kebaikan, bi asyri amsalihha, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu, Allah tidak katakan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bisa kita bayangkan, misalnya kita membaca 2 halaman, itu sudah berapa huruf? Kalau satu hurufnya saja Allah kasih 10, udah berapa kebaikan, udah berapa pahala yang harus kita dapatkan, anak-anakku sekalian. Oleh karena itu masih ada waktu. Ramadan tinggal beberapa hari akan meninggalkan kita. Pertanyaan Ustadz kepada anak-anakku sekalian, sampai saat ini sudah berapa juz, anak-anakku sekalian? Kalaupun dalam hitung-hitungan matematika kalian tidak sampai untuk menghatamkan, minimal ada usaha untuk menambah tilawahnya, menambah hafalannya, menambah bacaannya selama bulan suci Ramadan, agar nanti selepas bulan suci Ramadan kita sudah terlatih bisa membaca Al-Quran setiap hari. Anak-anakku, siswa-siswi SD Syamil dan ayah bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang anak-anak kita ini ketika memegang HP ayah bunda, ia tahan berjam-jam untuk melihatnya, untuk membacanya. Di sana ada Facebook, ada WA, ada LINE, Instagram, dan lain sebagainya. Maka kalau itu bisa rutin dibaca, maka arahkan anak-anak kita untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran setiap hari. Ahabbul amali illallah mada wa ma'alaihi sahibuhu wa ingkol. Amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang disenangi oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus meskipun sedikit. Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Meskipun seandainya setiap hari hanya 5 ayat, tapi rutin dilakukan setiap hari, insya Allah akan membawakan keberkahan bagi sang anak dan ayah bunda sekalian. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi para pembacanya. Sekali lagi saya katakan, bagi para pembacanya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan rutin kita, kebutuhan rutin bacaan kita. Kalau majalah, buku, Facebook, WA dapat rutin kita baca, anak-anakku sekalian, mengapa Al-Quran tidak bisa rutin kita baca? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, Al-Quran adalah petunjuk hidup kita, dan Al-Quran akan memberikan pertolongan syafaat ketika kita kelak berada di alam kubur, ketika kelak dikumpulkan di padang mahsyar yang konon sangat-sangat panas, anak-anakku sekalian. Bukankah hidup ini hanya sekejap? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka persiapan kita, mari kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kematian tersebut, agar ketika Allah panggil kita, bekal kita, persiapan kita sudah mantap dan sudah dapat menghilangkan kita dari berbagai azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat diaplikasikan, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari. Pesan Ustaz sekali lagi sayang, tolong baca Al-Quran setiap hari sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.